만약에 도망치면 제가 하는 건다 이거 가져가 이 새끼야. Semakin canggih zaman, semakin banyak pula jenis penipuannya. Maraknya penipuan melalui voice phishing melonjak dari tahun ke tahun. Target mereka cenderung orang-orang yang lebih tua dan mudah untuk ditakut-takuti serta mudah diiming-imingi. Berikut ini adalah kisah nyata jenis penipuan yang sering digunakan melalui voice phishing. Kisah bermula di Korea pada tahun 2016. Di suatu hari yang cerah, Nyonya Kim mendapat telepon dari seorang pria yang mengaku adalah asisten manajer bank. Pria itu dipanggil asisten Son. Berhubung sebelumnya Nyonya Kim pernah mengajukan kredit tidak disetujui, tapi kali ini dia dihubungi kembali. Dengan serius dia mendengarkan setiap kata yang diperintahkan oleh asisten Son. Asisten Son mengatakan jika dia ingin pinjamannya disetujui oleh pihak bank, maka data-data Nyonya Kim harus segera diperbaiki. Dan untuk menaikkan kredibilitas, ada biaya administrasi yang harus dibayarkan. Nah, dia sendiri bingung dong. Tujuan minjem karena dia tidak memiliki uang, kok malah disuruh kirim biaya administrasi. Asisten Son menyarankan agar Nyonya Kim cari pinjaman dulu kepada teman atau rentenir. Proses pencairannya hanya sebentar. Nantikan setelah dapat uang, kamu bisa mengembalikannya ke mereka, ucap asisten Son. Karena sangat membutuhkan uang secepatnya, dia pun tidak bisa berpikir jernih lagi. Lalu meminjam uang kepada rentenir dan temannya untuk membayar administrasi tersebut. Setelah dibayarkan, dia menghubungi asisten Son. Ternyata nomor asisten Son tidak dapat lagi dihubungi. Nyonya Kim yang panik kemudian bergegas menuju bank yang dimaksud. 고객님 혹시 무슨 일이시죠? 제가 급해서 그래요. 에? 여기 고객님 먼저 오셔서 그럴 것 같아서 그래요. 에? 대리 좀 불러줘요. 내가 지금 연락도 안. 누구세요? 제가 손진영인데. 대리만 좀 불러줘요. 손진영 대리. Sesampainya di sana, ternyata Nyonya Kim telah ditipu karena asisten manajer yang bernama Son tidak ada. Dan pihak bank tidak pernah meminta nasabah untuk melakukan biaya administrasi sebelum pinjaman dicairkan. Seketika dia pun terjatuh, mengingat pinjaman itu sangat dia butuhkan untuk sewa rumah setelah rumahnya dilahap si jago merah. Diketahui Nyonya Kim adalah seorang single mom dan memiliki 2 orang anak. 제가 남 같지가 않아서 그래요. 일단 투고해야지 대출금이 나가거든. Merasa tertipu, Nyonya Kim langsung menuju kantor polisi dan melaporkan kejadian yang telah dialaminya. Seorang detektif yang bernama Park tentu heran. Gimana bisa Nyonya Kim percaya terhadap orang yang baru dikenal melalui telepon dan melakukan 8 kali transaksi di hari yang sama dengan nilai sebesar $32.000. 대출금의 수수료 20% 먼저 납부해야 된다. 그다음에 800, 신용 등급 총 8차례나 하셨네. 보이스피싱 뭐 이런 거 아니고 번도 아니고 이 정도면은 아니 근데 전혀 눈치를 못 채. 돈이 좀 급했어요. 하다 그냥 8번이나 달. Merasa diolok-olok oleh sang detektif, Nyonya Kim pun lantas membuka perban di lehernya sambil memperlihatkan luka bakar akibat rumahnya dilahap si jago merah. Nyonya Kim meminta sang detektif berhenti menganggap dirinya bodoh karena dia tidak merasakan bagaimana rasanya kehilangan tempat tinggal, dan karena hal itu juga dia membutuhkan pinjaman ke bank agar bisa menyewa rumah dan bisa menyewa jasa pengasuh untuk menjaga kedua anaknya dikala dirinya sedang bekerja. 어떻게 하면 제 돈 다 탔는데 보험도 안 돼, 생계도 끊겨. 나갔어요? Di sini sang detektif mengatakan untuk menyelidiki masalah seperti ini membutuhkan proses yang cukup lama karena sepertinya ini adalah kejahatan yang terorganisir dan selalu bergonta-ganti nomor handphone. Tentunya itu menggunakan identitas palsu agar tidak mudah dilacak. 조사 끝난 거예요. 뭐 할 말 더 있으세요? Nyonya Kim menjemput kedua anaknya di tempat penitipan anak, dan ini merupakan hari terakhir dia bisa membayar jasa tersebut karena seluruh tabungannya telah habis. Tidak ada pilihan lain dengan terpaksa mereka tinggal di gudang tempat Kim bekerja.
Diketahui Kim bekerja di sebuah perusahaan laundry. Adegan berpindah ke negara Cina, yakni markas para penipu itu. Dari film ini kita bisa tahu cara kerja mereka. Terlihat banyak orang-orang yang terlibat. Sebenarnya semua orang yang bertugas menjadi operator dalam sindikat ini adalah orang-orang yang terpaksa di bawah ancaman. Awalnya mereka mendapat pesan yang berupa link phishing. Setelah diklik, data-data mereka pun otomatis berpindah ke tangan orang lain. Nah, setelah berhasil diretas, para mafia atau orang jahat ini memanfaatkannya. Mereka diancam dengan cara akan menyebarkan aibnya di sosial media jika mereka tidak mau menuruti perintahnya. Sedangkan di dalam ponsel para anggota yang menjadi korban, banyak video-video yang tidak senonoh. Tentunya itu menjadi aib bagi mereka. Mau tidak mau dengan terpaksa mereka bekerja untuk para sindikat ini. Tidak sedikit juga dari mereka yang dihajar, ditakut-takuti akan melukai anggota keluarganya. Bahkan terburuknya, mereka akan dibunuh. Di sini kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Son. Dia merupakan orang yang telah berhasil menipu Nyonya Kim yang mengaku sebagai asisten manajer bank. Saat itu Son sedang melakukan aktivitasnya. Mereka dijaga dengan begitu ketat. Jika ada yang tidak beres dalam bekerja, para pengawas nggak akan segan-segan untuk melakukan kekerasan. 야, 새끼야 막아? 막아? 새끼 못 외우면 잠 재우지 마. 새끼 교육 다시 시켜라. 전화만 하면 어버버. 뭘 해, 보이지 말고. Diketahui yang bertugas menjadi call center kebanyakan dari orang-orang Korea. Mereka tidak bisa menghubungi siapapun dan tidak bisa kembali ke Korea karena semua identitas termasuk paspor telah disita. Kehidupan yang sangat tertekan ini membuat Son berencana untuk melarikan diri. Namun sepertinya hal itu dia batalkan setelah melihat temannya dihajar sampai meninggal karena mencoba untuk kabur. 그런 게 아니고요. 길빌대는 끼를 내가 너 10개면 100억인데. 너라는 걸 알 거 아니야? 절대 안 하겠습니다. Kembali ke Korea, tempat di mana Nyonya Kim bekerja. Di sana dia memiliki dua sahabat yang baik bernama Bong Lim dan Sokja. Tidak lama kemudian handphonenya berdering. Detektif Park menyampaikan bahwa pihak kepolisian sudah membekukan rekening si pelaku. Namun sayang, uangnya tidak bisa kembali karena si pelaku telah menariknya. Kasus pun dinyatakan telah ditutup. Sang detektif meminta agar Nyonya Kim mengikhlaskan dan menjadikan musibah ini menjadi pembelajaran. Tentu saja hal itu membuat Nyonya Kim emosi dan berniat mendatangi detektif Park. 일단 만나서 얘기해요. 지금 경찰서. 안타까운데 수사가 이미 종결이 됐어. 좋은 인생 경험했다고 생각을 하세요. Saat sedang dalam perjalanan menuju kantor polisi, tiba-tiba Son kembali menghubungi Nyonya Kim. Di momen inilah Son dimaki-maki oleh Nyonya Kim karena telah menipu dirinya. 저 화성은행 손진영대리입니다. 손대리. 일단 진정하시고 내 말 좀 들어보세요. 야, 이 개새끼야! 너 어디야 지금? 네 말 듣고 사채까지 썼다가 완전 좆대. 됐고. Tapi kali ini Son menghubunginya bukan untuk melakukan penipuan, melainkan Son menawarkan diri untuk menjadi informannya. Tujuannya agar Nyonya Kim bekerja sama dengan kepolisian Korea untuk menangkap sindikat face phishing. 야, 지금 너 나한테 또? 야, 이거 완전 미친 새끼 아니야? 제보한다고요. 제보. 그거 진짜 프로페셔널하다. 어차피 억지로 하는 거라고요. 진짜예요. 믿어주세요. Awalnya Nyonya Kim tidak percaya begitu saja, namun setelah dijelaskan panjang lebar, akhirnya Nyonya Kim sedikit mulai percaya. Nyonya Kim bertanya, kenapa dirinya yang terpilih? Son menjawab, karena Nyonya Kim customer tercepat saat Son meminta uang administrasi. Atas dasar itu, Son yakin jika Nyonya Kim akan bergerak cepat dan menghubungi polisi seandainya Nyonya Kim mendapat informasi darinya. 나도 더 이상은 못 참겠어요. 경찰도 피해자가 그렇게 푸시하면 나가고 싶어요. 야, 손대리 너 같으면 믿겠냐? 나보고 그 말을 믿으라고. 내가 원하는 게 뭔데? 예, 고객님 믿어보세요 좀. 돈이죠. 돈 필요하시잖아요. 안 그래? 제발요. 제발. 제가 아는 거 다 말할게요.
Nyonya Kim menyuruh Son agar menghubunginya kembali dalam beberapa menit ke depan karena dia akan menghubungi polisi tentang masalah ini. Namun setelah diberi kabar, sikap sang detektif sangat mengecewakan. Bahkan dia menyuruh Kim agar menghubungi polisi lain. Son yang tidak memiliki banyak waktu pun kembali menghubungi Nyonya Kim. Son memberi teka-teki lokasi di mana markas para sindikat ini. Mereka berada di Cina, tepatnya di dekat gedung Sun Selo. 적으세요. 적었어요? Nyonya Kim yang semakin geram lantas mendatangi dan sampai di kantor polisi. Meski tidak mendapat respon yang begitu baik, dia tetap berusaha untuk membongkar kasus ini. Dia tidak mau masalah ini berlarut-larut sehingga lebih banyak lagi memakan korban. Lagi-lagi detektif Park menganggap ini hanyalah lelucon dan sangat sulit untuk diselidiki. Padahal di sini Nyonya Kim memberi alamat lokasi mereka berada sesuai dari keterangan Son. 어차피 우리는 이 재수사를 못해. 수사 종결된다고 얘기하자마자 이게 솔직히 좀 그렇잖아요. 아니 아까 저 사무실 못 봤어요? 무슨 이렇게 날로 먹으려고 그래요? 간다 가. 나도 피해자예요. 에? 약속해요. Melihat kinerja kepolisian yang sangat buruk, membuat Nyonya Kim bertekad untuk menyelidiki kasus ini tanpa pengawalan dari kepolisian. Langkah pertama yang dia lakukan, mencari di internet nama gedung atau bangunan Sun Selo di Cina. Namun sialnya gedung tersebut berjumlah 72 bangunan, sehingga dia harus memutar otak kembali. Gimana caranya bisa masuk dan mengecek satu persatu tanpa dicurigai. Langkah selanjutnya yang dia lakukan mencari orang-orang yang pernah menjadi korban voice phishing melalui selebaran kertas, bermaksud ingin mengajak kerjasama mengungkap para pelaku karena dia rasa polisi tidak bisa diandalkan. Namun semua itu sia-sia. Kebanyakan korban mereka minder. Mereka dianggap bodoh oleh kerabat dan teman. Pandangan sosial lebih peduli pada kebodohan korban dibanding tindakan hukum yang bisa dilakukan. 가야 되니까 그 부분이랑 통장이랑 계좌가 중고거래 사기에 이거에 다 속을 수밖에 없어 누구나. 보이스피싱 당하냐고 다들 그래. 제가 사실 은행 다니거든요. Tanpa sengaja dia membaca pengumuman di halte bis yang isinya bahwa kepolisian Korea bersedia memberikan imbalan senilai $100.000 bagi siapapun yang bisa menangkap pelaku voice phishing atau penipuan via telepon yang tentunya sudah banyak memakan korban. 근데 그 이유가 뭐라고 생각하십니까? 송금책 굉장히 조직적이에요. 통장 모집 신원을 모르기 때문에 상담원까지 분업화가 돼 있고요. 를 두고 활동하기 때문에 그렇다 보니까 말단 조직원은 잡아도 파악을 하게 된다고 해도 위치를 파악하기가 너무 어렵습니다. 을 노리고 마음껏 사기를 치고 있는 거죠. 한국에 공조가 있어야지만. Keesokan harinya di tempat kerja, Bong Lim menanyakan kepada Kim siapa yang selalu dihubunginya belakangan ini. Temannya mengira jika Kim mendapatkan pacar baru karena dia terlalu sibuk dengan handphonenya. Tiba-tiba Son kembali menghubungi dan menanyakan sudah sejauh mana polisi menyelidiki kasus ini. Kim menjawab bahwa polisi tidak bisa diharapkan untuk bekerja sama dengan dalih lokasinya di luar negeri dan itu harus berkoordinasi terlebih dulu dengan polisi setempat. Di sini Son memberitahu tanda unik untuk mengetahui keberadaannya, yaitu ada mesin konveksi yang sudah tidak terpakai. 건물 특징도 없다면서. 이걸로는 안 되겠죠. 여기 미싱 옷 만드는 그거. 사진을 어떻게 찍을지 카메라를 어디서 구할. 아 근데 아무리 그래도 저보고 사진을 Di waktu yang bersamaan, Sokja dengan panik memberitahu Kim bahwa kedua anaknya akan dibawa oleh lembaga perlindungan anak. Itu semua karena ada seseorang yang melapor tentang anaknya tidak dididik dengan baik dan mereka terlantar. Kim memohon agar kedua anaknya tidak dibawa. 돈 금방 생겨요. 지금 놀이방군에 돈도 없으시잖아요. 애들 안전하게 보호할 거거든요. 아니 이렇게 돈 받아서 집도 구하고 애는 제가 애들 옆에 있어주겠다고 약속. 민지야, 은하. 걱정하지 마. 엄마. Atas semua masalah yang sedang dihadapi, kedua sahabatnya turut berempati dan mereka berniat cuti untuk sementara waktu agar bisa membantu Kim. Bong Lim yang berasal dari Cina tentu tahu kondisi di sana seperti apa. Rencananya mereka semua akan berangkat. Selain Bong Lim fasih berbahasa Cina, dia juga memiliki adik perempuan di sana dan kebetulan adiknya itu menjadi sopir taksi. Setibanya di Cina, mereka langsung disambut oleh adiknya Bong Lim. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka sampai di komplek gedung Sun Selo.
Sebagai orang lokal, Bong Lim menggunakan bahasa daerah. Dia mengetuk setiap bangunan gedung dan menyamar sebagai sales kain. Sedangkan tugas Kim mengamati setiap isi ruangan. Apakah ada mesin konveksi yang dimaksud? Dari gedung satu ke gedung lainnya, total yang mereka kunjungi 9 gedung. Namun mereka tidak juga menemukan sesuatu yang mencurigakan. Teman-temannya curiga jangan-jangan Kim salah alamat. Waktu pun terus berlalu. Tidak terasa waktu cuti mereka hampir selesai. Mereka mengabari manajer laundry dan meminta perpanjangan waktu, mencoba bertahan beberapa hari lagi di sana. 군데 돌았으니까 이제 63군데만 한 정도 3일치밖에 안 했는데 벌벌 떨면서 장난치는 놈 어디 있어? Sementara itu Son tidak tinggal diam. Dia mengambil hati si penjaga dengan menyogok uang agar bisa meminjam handphone miliknya. Saat ada kesempatan, dengan cepat Son memotret setiap sudut ruangan. Dia juga memoto data-data transfer yang ia terima dari korban. Dirasa bukti yang ada cukup kuat. Dia mencoba mengirimkannya kepada Kim. Namun sayang, aksinya terhenti karena dia tidak mendapatkan sinyal. Dengan terpaksa, malam-malam Son menyelinap masuk ke ruangan si penjaga untuk menggunakan komputernya dan mengirimkan fax langsung ke kantor polisi. Total keseluruhan foto ada 400, termasuk foto dirinya, lokasi, cara kerja, serta bukti transfer. 이거 뭐야? 왜 이렇게 안 되는 거야? 좀 빨리 대라, 빨리 대라. 렉 걸렸나? 제발 한 번만 더. 간다. Inilah informasi kedua yang diterima pada tanggal 18 Agustus 2016. Semua itu ditujukan kepada Nyonya Kim. Sang kapten yang berada di sana saat itu sangat syok. Dia terkejut bukan main. Gimana bisa masalah seserius ini anak buahnya abaikan? Detektif Park pun dipanggil ke kantor. Dari sini dia mulai tersadar melihat banyaknya bukti-bukti kejahatan penipuan lewat suara yang berhasil dikuak oleh Nyonya Kim. Ditafsir jumlah penipuan mencapai belasan miliar. Setelah menjadi pusat perhatian awak media, para polisi berbondong-bondong ingin menyelesaikan kasus ini, termasuk Detektif Park. Sang detektif langsung menghubungi Nyonya Kim dan menanyakan kelanjutannya. Tapi sepertinya Nyonya Kim sudah terlanjur kecewa dengan pihak kepolisian, sehingga dia tidak terlalu menanggapinya. Kim berkata bahwa dirinya saat ini sedang berada di Cina untuk mencari markas para penipu. Tentu hal itu membuat sang detektif terkejut sekaligus salut atas kegigihan Kim. Dia lantas mengirimkan foto yang ia dapatkan dari Son melalui fax. 400장 정도의 팩스가 왔는데 뭐라고요? 피해자 내역까지 싹 다 왔어요. 최소 170억이 넘고 피해 금액이 어떻게 한 거예요? 소리 지르고 그랬잖아요. 미안해요. 내가 제보 받았다고 했잖아. 내 불찰이에요. 미안해요. 앞으로 더 잘할게요. 수사 자료는 외부 유출 금지예요. 그럼 지금 그 사진이랑 자 이리 얼빨해가지고 뭘 잡게? 지금 당장 보내요. 당장 챙겨요. 여보세요, 김덕희 씨. Kim yang awalnya kebingungan kini sedikit mendapat titik terang setelah dikirim beberapa foto barang bukti. Atas dasar foto itu mereka akhirnya menuju kembali ke komplek gedung Sun Selo. Dari kejauhan mereka mengintai di dalam mobil. Secara kebetulan saat itu Son sedang berada di bawah bersama temannya. Sokja dengan cepat mengambil foto mereka dan mengirimkannya kepada kepolisian Korea. Dirasa sudah yakin pihak kepolisian mengutus detektif Park untuk pergi ke Cina. Mereka sudah berkoordinasi dengan kepolisian setempat guna melakukan kerjasama. Langkah selanjutnya, Kim dan Bong Lim menyamar menjadi tukang jahit agar penyelidikannya tidak dicurigai. Ketika Son lewat, Kim memperlihatkan sebuah kode inisial yang pertama kali diberikan. Dari sinilah Son jadi tahu bahwa orang tersebut adalah Kim.
Mengetahui hal itu, Son menghampiri Kim. Dia berpura-pura membawa pakaian untuk dipermak. Kim sangat berhati-hati. Dia menyelipkan sebuah handphone di keranjang baju. Di belakang handphone ada secari kertas yang bertuliskan jika bantuan polisi akan segera tiba. Saat darurat, kamu bisa menggunakan handphone ini untuk komunikasi. 중국이랑 공조해서 콜센터 덮친대. Sementara itu di sisi lain, bos besar mendapat bocoran oknum aparat setempat. Tentu saja para mafia ini memiliki backing oknum polisi, sehingga bisnisnya tetap aman di kota tersebut. Di tengah malam, dia mengirim sejumlah preman untuk menghabisi semua anggotanya yang ada di sana, agar saat polisi menggerebek mereka, kerahasiaannya bisa tetap terjaga. Juga agar polisi mengira bahwa ini adalah perbuatannya para gangster. Mereka semua dihabisi tanpa ampun. Keadaan markas saat itu sudah sangat kacau. Son yang berada di sana saat itu mencoba menahan tusukan pisau dengan tangan kosong, yang pada akhirnya dia pun terluka. Setelah semua preman itu pergi, temannya Son baru saja siuman dari memakai narkoba. Dia sontak terkejut melihat orang-orang tergeletak di lantai dengan berlumuran darah. Di luar gedung, Kim CS melihat para mafia menaiki mobil. Mereka berencana pindah markas ke kota lain. Kim yang bingung lantas menghubungi sang detektif untuk menanyakan langkah apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Sementara sang detektif baru saja tiba di bandara Cina. Supaya tidak kehilangan jejak, Kim membuntuti mobil mereka. Ketika akan melaju dari sana, tiba-tiba Kim melihat Son yang sedang dibopong oleh temannya. Dengan terpaksa, Kim turun dari mobil dan berusaha menolong Son dengan cara menekan luka agar tidak kehabisan darah sembari menunggu ambulan datang. Di sini Son meminta maaf karena dirinya telah menipu Kim. Dia mengembalikan handphone milik Kim sambil memberitahu bahwa dirinya telah berhasil merekam wajah bos besar. Percakapan bos besar di video tersebut pun diartikan oleh Bong Lim, yang artinya bos besar akan meninggalkan Cina dan saat ini mereka lagi di perjalanan menuju bandara. Di perjalanan menuju bandara, Kim tidak henti-hentinya memutar video rekaman dari Son tentang bos besar. Dari video tersebut, dia mengamati bahwa kebiasaan bos besar selalu menggoyangkan tangannya ketika melihat jam. Tidak lama kemudian, detektif Park sampai di TKP. Melihat kekacauan yang ada, polisi Cina menganggap bahwa ini hanyalah perkelahian antar geng, dan itu sesuatu yang sering terjadi di sini. Detektif Park memohon agar diberikan wewenang untuk menangkap mereka dan menyusul ke bandara sebelum bos besar menghilang. Namun polisi Cina tetap tidak percaya. Bong Lim yang menjadi penerjemah saat itu menyampaikan bahwa dirinya memiliki bukti kejahatan mereka. Jika polisi Cina mempersulit, dia nggak akan segan-segan untuk menyebarluaskan ke media dengan alasan aksi penangkapan ini digagalkan oleh aparat negara Cina. Tidak ada pilihan lain dengan terpaksa polisi Cina bersedia membantu detektif Park. Sesampainya di bandara, Kim tanpa basa-basi langsung mencari target. Dia mengikuti seorang pria yang dicurigai sebagai bos besar. Namun ternyata pria itu bukanlah bos besar yang dimaksud, hanya saja memakai topi yang sama. Tapi tidak jauh dari sana, dia melihat seorang pria yang sedang menggoyangkan tangannya. Dengan penuh semangat, Kim membuntuti pria itu ditemani oleh Sokja. Sebagai seseorang yang berpengalaman, bos besar tentu tahu jika dirinya sedang diikuti.
Dia menghampiri Kim dan menanyakan maksud tujuan mengikutinya. Dengan perasaan takut serta tangan gemetar, Kim langsung menyatakan bahwa dirinya merupakan korban penipuan bisnis yang dikelola oleh bos besar. 피해자다 왜? 보이스피싱 당했다고 너한테. 피해자. 기분 더러우니까. 내가 지금 웃는 걸로 보이냐? 얼마 뜯겼어? 3,200. 어이 등신. Tidak mau ambil pusing, bos besar memberikan ganti rugi 3 kali lipat dari uang yang dikeluarkan oleh Kim. Dia mengancam jika mereka berdua mengikutinya lagi, maka bos besar tidak segan-segan untuk menghabisi mereka. 건들지 말란 얘기야. 응, 귀찮게. 나서서 쥐도 새도 모르게 너희들을 그냥. 좀 무서워. Sokja yang ketakutan meminta Kim agar mengambil saja uang tersebut, tapi tidak dengan Kim. Dia memilih untuk dalang pelaku voice phishing ditangkap dan dihukum seberat-beratnya agar tidak memakan korban lagi. Lantas Kim mengejar dan melemparkan uang $100.000 itu. Konsekuensi dari penolakannya, Kim pun dibawa ke toilet lalu dihajar sampai babak belur. coba. Begitu bos besar pergi mau naik pesawat, tiba-tiba paspornya hilang. Mau tidak mau dia balik lagi ke toilet. Ternyata paspornya terjatuh dan sudah di tangan Kim. Kim lantas merobek dan memakan sobekannya agar bos besar tidak bisa pergi kemana-mana. Ketika bos besar akan menghabisi Kim, tiba-tiba para polisi datang dan menangkapnya. Penangkapan itu tepat tanggal 21 Agustus 2016. Akhir film, Son tampak menceritakan kepada para polisi tentang cara kerja sindikat voice phishing. Dia juga menceritakan semua kejahatan yang dilakukan oleh bos besar. Sedangkan di tempat yang berbeda, lawyer dari bos besar memohon agar Kim mau mencabut tuntutannya. Meski diiming-imingi dengan uang yang cukup banyak, namun ibu dari dua anak ini menolak mencabut tuntutan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Kim kembali bekerja seperti biasa. Hadiah uang $100.000 dari kepolisian tidak pernah diterimanya. Dalam perjalanan pulang, Kim pun video call kedua anaknya, yang saat itu mereka sedang bersama Sokja dan Bong Lim. Dia berhasil membawa kedua anaknya dari Lembaga Perlindungan Anak. Dan ini adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2016. Seorang pegawai perusahaan laundry berhasil menjatuhkan mafia sindikat voice phishing. Maka dari itu, saya menghimbau untuk seluruh orang yang menonton video ini agar selalu berhati-hati bila menemukan link berupa phishing di platform manapun, terutama di Facebook. Jika diklik, maka secara otomatis data-data kalian berhasil diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terburuknya, mereka bisa mengakses m-banking yang ada di handphone kalian. Berikut ini adalah contoh link phishing.